kurang ajar. Presiden Jokowi, kita bukan musuh negara, bukan. Kita bukan musuh Jokowi, bukan musuh tentara, bukan musuh polisi. Jangan dikit-dikit pemerintah sekarang ini orang usilnya luar biasa. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama lo. Ini apalagi nih hobinya sekarang semuanya jelek. Polisi jelek, TNI jelek, punya merah putih jelek, punya Pancasila jelek. Presiden goblok, kurang ajar, biar kurang ajar, sampai dianjingkan, itu kurang ajar. Dan istananya menjadi istana iblis. Punya presiden jelek, apa aja kalau dijelek-jelekin sekarang ini, kita sampai heran. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan, justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Ini kriminalisasi ulama, mana ada kriminalisasi ulama? Ulamanya aja yang kriminal. Ya buktinya apa lah? Buktinya presiden manggil saya, kiai yang tampangnya kriminal diundang sama dia. Tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Ahmad Muafiq atau populer dipanggil Gus Muafiq, mengapresiasi keberanian Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang mencopot seluruh baliho Front Pembela Islam atau FPI di Jakarta pada November 2020 lalu. Bahkan ia merayakan ketegasan Dudung kala masih menjabat Panglima Kodam Pangdam Jaya itu dengan menggelar selamatan. Saya potong sapi, kemudian kita bagi-bagi, kata Gus Muafiq pada peluncuran buku berjudul Dudung Abdurrahman Membongkar Operasi Psikologis Gerakan Intoleransi di Jakarta Selatan, dilansir dari republika.co.id pada Minggu 30 Januari 2022. Jangan dikit-dikit pemerintah sekarang ini orang usilnya luar biasa. Ini apalagi nih hobinya sekarang semuanya jelek. Polisi jelek, TNI jelek, punya merah putih jelek, punya Pancasila jelek, punya presiden jelek. Apa aja kalau dijelek-jelekin sekarang ini, kita sampai heran. Kalau ini jadi presiden tidak ada adzan, sejak dulu dia jadi presiden masih ada adzan. Ini kriminalisasi ulama, mana ada kriminalisasi ulama? Ulamanya aja yang kriminal. Ya buktinya apa lah? Buktinya presiden manggil saya, kiai yang tampangnya kriminal diundang sama dia. Mana kriminalisasi ulama? Nggak ngaji sampai jam segini juga enak, sampai ini lah enak-enak aja lah. Hadir sebagai tamu Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara KSAD Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mastuki, ex Kepala BIN Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres Habib Lutfi bin Yahya. Lah Hizbut Tahrir ora duwe bangsa, wis neng kene rada enak dibubarno karo pemerintah. Nggih, Ikhwanul Muslimin wis rada enak digebuk karo pemerintah. Lho, sing wis enak dodolan dodolan petrol dibubarno karo pemerintah. Lha iki mungsuhe wong akeh to presiden iki panjene. Karena apa? Ya dhek rupane padha karo awak dhewe, dadi mikiri awak dhewe. Wong rupane mirip kaya awak dhewe, kuru, cilik, klambine kotak ngono. Lek ana perkara apa-apa ya? Hah? Wong pancene wong biasa ya. Kenapa? Mula disebut plonga ya karena wong desa padha aja tadi. Ana Mas, Lho, iku khas wong desa. Lah nek khas wong kutha yang memang paling kuat ana apa, Pak? Ada tip. Iki pertarungan simbol. Dari simbol itu sudah kelihatan. Nah dhewe iki wong desa ya plonga kagetan gumunan apa wong desa. Lah nek orang yang terbiasa menghindari masalah ana perkara persis kok sampean to.
Kalau orang mengukur dirinya dengan sangat besar, ngeremehno wong, ditagih utang ya bodoh. Tapi nek wong desa punya tanggung jawab, ono perkara, piye Mas? Terus ya plonga-plongo pancene mlongo ngene, piye? Lha iki ini bahasa simbol, sampai nek ora wong Indonesia ora ngerti kaya ngene iki. Gus Muwafiq mengaku mengenal Dudung kala masih menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer atau Akmil pada 2018 sampai 2020. Dia mendapat undangan secara khusus untuk mengisi pengajian di Akmil. Saya bersama Pak Dudung di Akmil. Sungguh aneh, tiba-tiba di Akmil dikumpulkan seluruh masyarakat di Akmil. Saya diminta mengisi dengan tegas. Pak Dudung minta tolong pahamkan radikalisme. Jadi sebenarnya Jenderal Dudung ini sudah cukup lama berpikir bagaimana memisahkan masalah radikalisme, kata Gus Muwafiq. Jadi umat Nabi ini sudah diajarkan dari awal untuk rukun dan bersatu dengan segala yang masih ada yang ditinggalkan oleh masa lalu. Loh itu loh, makanya innahu huwas sami'ul basir. Nah, basirun itu zat yang maha melihat keluh kesah Rasulullah karena ditinggal Siti Khadijah. Jokowi saat meluncurkan istilah revolusi mental, paham soal itu, saya nggak ngerti. Mudah-mudahan dia bodoh. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena kalau memang dia bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak ada masalah. Berarti negeri kita masih selamat. Insya Allah tidak ada aroma komunisme. Tapi kalau ternyata dia tidak bodoh, memang dia punya maksud lain dibalik daripada jargonnya tadi, jelas ini merupakan satu ancaman yang sangat berbahaya bagi akidah umat Islam. Jenderal Dudung Abdurrahman pun menceritakan ketegangan sebelum prajurit TNI Sekarnisun Jakarta mencopot spanduk FPI di ibu kota. Dia menyebut sebuah pos Satpol PP di Jakarta Utara yang menurunkan baliho didatangi sekelompok anggota ormas yang meminta petugas memasang kembali baliho yang sudah diturunkan. Dia pun akhirnya berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya menyikapi situasi terkini di Jakarta. Kemudian Dudung mendapat laporan dari salah satu stafnya di Kodam Jaya jika di beberapa titik baliho dijaga ketat anggota FPI yang membawa parang. Saya bilang, kalau kamu takut, saya bilang belum hadir negara ini. Setiap batalion kerahkan, ujar Dudung memberi perintah mencabut semua baliho sampai bersih. Dia juga menyinggung kedatangan Habib Rizik Syihab atau HRS di Bandar Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten pada 10 November 2020. Dudung menyebut HRS merasa besar kepala karena disambut sekitar 18.000 pendukungnya hingga menuju Petamburan, Jakarta Pusat. Adapun yang membuat Dudung tidak terima dalam salah satu ceramahnya, HRS menjelek-jelekan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia juga merasa perlu bertindak karena FPI dulunya seperti dibiarkan dan selalu mengeluarkan narasi kebencian, kebohongan, dan mengumpat orang. Dia mengata-ngatai pejabat-pejabat. Dia mengatakan presiden gila dengan bahasa-bahasa yang tidak bagus dan memprovokasi. Melihat fenomena seperti ini, saya bilang negara harus hadir, kata Dudung. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meluncurkan buku yang berjudul DAR atau Dudung Abdurrahman Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi. Buku yang ditulis oleh Raili Sumitra ini di-launching di Ciputra World, Kuningan, Jakarta. Pada acara tersebut dihadiri oleh Jenderal Purnawirawan Profesor A.M. Hendro Priyono, Habib Lutfi, dan beberapa pejabat diantaranya Kasau Marskal TNI Fajar Prasetyo, Kasal Laksamana Yudo Margono, Deputi 7 Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa, dan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Buku yang diluncurkan Kasat berisi tentang bagaimana upaya gerakan kelompok intoleran melakukan kegiatannya secara aktif di media sosial dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk merongrong persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang harus kita waspadai. Pada kesempatan pidato kebangsaannya, Kasat juga mengingatkan komitmen kesetiaan kepada bangsa dan negara yang tidak bisa ditawar lagi. Untuk mewaspadai kelompok intoleransi, Kasat menginstruksikan kepada prajurit jajarannya tidak ragu-ragu dalam bertindak. Menurut penulis buku Raili Sumitra,
mengatakan awal mula dirinya menulis buku didasari atas keinginannya melihat komitmen dan ketegasan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman terhadap kelompok intoleran. Penulisan buku ini ia selesaikan dalam waktu 9 bulan.